Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Milawati selaku dosen pembimbing mata kuliah masalah sosial serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbrian sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Saya ditemani dua rekan saya yaitu Gina Farhana Zauja dan Isna Kurniadiwati sebagai presentator. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema masalah penyakit menular. Berikut adalah outline dari kelompok kami. Yang pertama, definisi penyakit menular. Kedua, jenis penyakit menular. Ketiga, dampak penyakit menular. Keempat, cara mencegah penyakit menular. Kelima, mekanisme penyakit menular. Definisi penyakit yang menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, dapat ditularkan dari individu ke individu lainnya melalui kontak langsung dengan udara, air, ataupun faktor dari hewan seperti nyamuk atau tikus, di mana penularan ini dapat mengakibatkan penyakit yang sangat serius jika tidak ditangani. Penyakit menular juga dapat disebut sebagai penyakit infeksi atau infeksius. Baik, saya Krisna Kurniadiwati akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis penyakit menular. Yang pertama itu ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan disebabkan oleh bakteri basil. Yang kedua ada penyakit menular seksual atau PMS, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang berbahaya yang ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko atau melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Penyakit menular seksual bermacam-macam, yaitu ada HIV/AIDS, gonore, herpes, sifilis, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada cacar air, di mana cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster yang dapat mengakibatkan tubuh muncul bintik kemerahan dan menggelembung, melepuh, serta terasa gatal dan panas. Yang keempat ada COVID-19, di mana penyakit ini merupakan penyakit menular yang muncul pada tahun 2020 dan merupakan penyakit menular terbaru karena penyakit ini disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Kemudian untuk jenis penyakit menular yang selanjutnya ada Ebola, di mana penyakit ini menjadi perbincangan karena disebabkan oleh virus mematikan, yaitu virus Ebola virus, di mana penderita yang mengalami penyakit ini akan muncul gejala awal seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, muntah, peradangan pada hati, ginjal yang rusak, serta trombosit yang akan menurun secara drastis. Kemudian untuk jenis penyakit menular selanjutnya adalah hepatitis. Penyakit hepatitis merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan peradangan pada hati, di mana hepatitis ini ada berbagai macam jenisnya, termasuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Disebabkan oleh virus dan lingkungan yang tidak bersih sehingga hati menjadi infeksi dan terkena peradangan. Kemudian kelompok kami menyajikan data yaitu berupa tabel dengan peringkat Jawa Tengah berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan Maret 2020, di mana Provinsi Jawa Tengah ini menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita HIV yaitu sebesar 34.805 jiwa dan penderita penyakit AIDS sebanyak 12.236 jiwa dan jumlah total keseluruhan ini adalah 47.041 jiwa, di mana dengan peringkat pertama itu ada Jawa Timur, peringkat kedua DKI Jakarta, peringkat ketiga Papua, peringkat keempat Jawa Barat, peringkat kelima Jawa Tengah, peringkat keenam Bali, peringkat ketujuh Sumatera, peringkat 8 Sulawesi Selatan, peringkat 9 Banten, dan 10 Kepulauan Riau, di mana data ini didapatkan dari sumber Ditjen P2P Kemenkes RI 29 Mei 2020 bahwa tingkat penyakit HIV/AIDS ini di Jawa Tengah sudah tinggi. Penyakit yang menular ini memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, diantaranya yaitu satu, dampak kualitas hidup, di mana penyakit ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, membatasi kemampuan kerja, serta menyebabkan isolasi sosial dan mengganggu hubungan interpersonal. Dan yang kedua ada dampak kesehatan, di mana gejala yang mungkin terjadi termasuk demam, nyeri, mual, muntah, diare, kelelahan, penurunan nafsu makan, lemas, dan gejala lain yang berkaitan dengan organ yang terpengaruh. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak ekonomi, di mana penyakit ini juga dapat
menurunkan produktivitas dan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara, di mana dampak psikologis ini adalah menyebabkan ketakutan, kecemasan, stigmatisasi, dan diskriminasi. Kemudian dampak yang kelima ada dampak kesehatan masyarakat, di mana dapat menyebabkan keterbatasan sumber daya, antrian panjang, dan kurangnya akses terhadap perawatan bagi individu yang membutuhkan. Dan dampak yang terakhir adalah dampak pada populasi, di mana menyebabkan peningkatan angka kematian dan tekanan yang besar pada sistem kesehatan. Saya Gino Farhana Jauza akan melanjutkan materi mengenai mekanisme penyakit menular. Dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung meliputi yang pertama dari penderita penyakit infeksi ke orang lain. Nah, biasanya melalui sentuhan, percikan air liur, kemudian batuk dan berciuman. Kemudian yang kedua dari ibu ke bayi. Nah, seorang ibu yang menderita penyakit infeksi saat hamil berisiko tinggi untuk menularkan penyakit yang dideritanya ke janin di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga dari hewan ke manusia. Nah, biasanya ini terjadi saat tercakar atau tergigit hewan tersebut. Kemudian mengonsumsi daging hewan yang dimasak kurang matang dan dapat juga bersentuhan dengan kotoran atau urin hewan yang telah terinfeksi. Nah, kemudian yang kedua secara tidak langsung. Yang pertama, benda yang terkontaminasi. Nah, ada beberapa jenis kuman dapat hidup pada benda yang tertentu, seperti halnya keran air, gagang pintu, dan bahkan handphone. Nah, kemudian yang kedua, dari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketika sembarangan mengonsumsi makanan dan minuman, itu menyebabkan tertular penyakit infeksi. Kemudian yang ketiga, gigitan serangga. Nah, banyak penyakit infeksi yang menular melalui gigitan serangga, misalnya gigitan nyamuk yang membawa virus atau parasit penyebab infeksi tersendiri. Kemudian selanjutnya cara mencegah penyakit menular. Yang pertama, membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, terutama setelah buang air kecil dan besar. Membuang sampah sebelum masak dan sebelum makan. Kemudian yang kedua, memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, menggunakan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Yang keempat, tidak berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, dan alat makan dengan orang lain. Yang kelima, melengkapi imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh dokter atau ketika hendak berpergian ke daerah dengan penyakit endemik. Yang keenam, melakukan hubungan seks aman, yaitu menggunakan kondom ketika berhubungan intim dan tidak berganti pasangan seksual. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mengutip dari perkataan Henry Frederick Amel bahwasannya dalam kesehatan terdapat kebebasan. Kesehatan adalah hal paling pertama dalam semua kebebasan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan dan juga jaga jarak aman pada orang lain agar terhindar dari penyakit menular.